udah disapa sama Bidan Mila. Mbak Mila ini udah banyak yang sudah ngasih bocoran HPL-nya kapan. Jadi kesannya kayak memang perlu banget ilmu soal teknik pernapasan saat menghadapi persalinan. Tapi tahan dulu pertanyaannya karena pasti banyak pertanyaan. Sebelumnya mungkin Mbak Mila ingin memperkenalkan diri, ada yang belum kenal dan juga memberikan penjelasan singkat seputar topik kita malam hari ini. Silakan Mbak Mila. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat adik Janin. Boleh kan disapa dedenya? Halo, aduh salam dari Tante Ira, Tante Mila. Hari ini kita akan bahas mengenai teknik pernafasan yang bisa dipakai pada saat persalinan. Karena pasti mungkin teman-teman di sini pada agak bingung ya sebenarnya ngeden tuh nanti rasanya kayak gimana sih? Iya, Harusnya iya. nafasnya kayak gimana sih dan lain-lain. Mungkin belum kebayang, tapi yang jelas satu menurutku adalah perlu persiapan, terutama untuk nafas. Karena kalau teman-teman nggak siapin nafasnya, kita udah hamil aja itu udah ada beban di dalam perut yang makin Iya. besar mendorong diafragma, mendorong perut. Otomatis biasanya ibu hamil tuh ada keluhannya sesek. Terus abis itu Iya. rasanya makin gak nyaman di trimester 3. Pada saat bersalin, kontraksi itu makin lebih challenging karena perut kita teman-teman yang tadinya bisa ditekan ke dalam, teman-teman boleh Iya. pegang ya. Nah, nanti saat kontraksi benar-benar sekeras jidat. Jadi Waduh. bayangin kita tuh ada dua, kayak ada di dua dimensi dunianya, kita Iya. perlu atur nafas, tapi juga lagi ngerasain kontraksi. Makanya sangat butuh preparation atau persiapan, karena kalau enggak, percaya deh, biasanya kita akan lebih ngos-ngosan Oke. saat Iya. kontraksi kayak gitu kan. Oke. Iya, Ya, iya. jadi Napasnya memang perlu pendek ya persiapan. istilahnya ya. Iya, ngos-ngosan. Oke. Betul. Nanti karena kalau kayak gitu terus, akhirnya ngaruh banget sama detak jantung bayinya, ngaruh sama Hmm. detak jantung ibunya, ngaruh juga nanti sama proses persalinannya. Pasti nanti kita akan bahas lebih banyak deh. Apalagi kalau Mbak Iya. Ira yang nge-host, biasanya itu enak detail nih ditanyanya. Iya, ya. Kita sama-sama ya Mbak Mila, semoga bisa menyampaikan informasi yang benar dan bermanfaat untuk para moms. Ini sepertinya banyak Mbak yang bergabung di sini adalah para moms baru yang rasa kontraksi aja belum kebayang. Makanya sebelum masuk ke teknik pernapasan, saya ingin nanya dulu nih Mbak Mila. Sebenarnya gimana sih cara mengenali kontraksi asli menjelang persalinan? Karena kan ada Braxton Hicks, itu katanya bohongan tuh. Nah, kalau yang benerannya gimana Mbak? Oke, jadi pada bingung ya, ini sebenarnya kontraksi tuh kayak gimana sih ya Mbak Mila ya? Iya, Jadi teman-teman kontraksi ini kalau yang belum tahu gelombang rahim. Nah, kita lebih senang sebenarnya nyebutnya gelombang cinta. Kenapa iya, sih? Karena kalau gelombang cinta itu udah bikin mindset kita setidaknya tuh lebih nerima gitu ya. iya, Kenapa disebutnya gelombang? Karena kontraksi ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di CTG, rekam jantung, di situ ada juga rekam kontraksi kita. Dia benar-benar iya, seperti gelombang, dia naik, tapi dia ada turunnya. Fase turun iya, ini fase kita buat istirahat. Tapi nanti dia iya, naik lagi, turun lagi. Nah, kita nyebutnya gelombang cinta ya, sekarang sepakat. Dan aku pengen nyebut juga gelombang cinta karena kontraksi ini salah satu bentuk cinta dari sang pencipta supaya bayi kita lahir. iya, Jadi teman-teman yang masih takut sama kontraksi, bayangin kalau nggak ada kontraksi, bayi kita tuh sulit buat lahir. Ya iya, nggak? iya, Karena kebayang benar-benar. nggak, rahim kita nih seperti ini, teman-teman, saat kontraksi dia mendorong. Buat Oke. apa? Buat masuk panggul. Iya, Ketika ada masuk panggul, mulut rahim kita yang masih kecil itu kebuka. Oke, oke. sehingga nanti ada bukaan sampai 10. Kebayang nggak kalau rahim kita nggak ada kontraksi seperti ini, kira-kira kita akan dapat intervensi, misalnya diinduksi atau tindakan seksual dan lain-lain. Jadi, pertama kalinya sebelum kita bahas mengenai kontraksi itu seperti apa, teman-teman, kalau bisa pertama kali nanti ketika kita dapat kontraksi, teman-teman jangan lupa ucap Alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya Oh, kontraksinya datang. Karena selama iya, 9 bulan iya, tuh iya. mama tunggu-tunggu nih, nak, gitu ya. Nah, yang membedakan, kalau Braxton Hicks, teman-teman, itu kita lihat dari ritmenya, dia biasanya hilang timbul. Oke. Nah, Braxton Hicks ini salah satu upaya Tuhan sebenarnya ngelatih tubuh kita untuk latihan. Jadi Iya, kalau Tuhan yang ngasih kontraksi itu indah banget. Nih, Mila dikasih dulu yang 30 menit sekali, terus nanti hilang. Terus habisnya nanti kita, oh begini rasanya kita bisa adjust. Nanti ada iya, lagi ketika Tuhan merasa kita siap dikasih yang 10 menit sekali. 5 menit sekali, semakin dekat. Nah, yang membedakan, kalau kontraksi beneran, ini ada yang subjektif dan objektif. Kalau subjektif iya, ini tiap orang beda-beda. Ada yang rasanya kayak menstruasi, ada yang rasanya kayak mau BAB, ada yang rasanya kayak kram-kram perutnya gitu ya. Tapi yang jelas secara objektif perut kita teman-teman seluruh daerah perutnya akan kencang atau keras seperti jidat.
Oke, coba Oke. teman-teman lagi nonton sekarang tekan, kalau ada Oke, bapaknya kita juga tekan dahi oke, ibu. Nah, kita rasakan ya jidatnya ya. ya, oke. Jadi perut kita benar-benar seperti ini. Sekarang teman-teman pegang perutnya. Masih bisa ditekan kan? Hmm. Nah, ketika kontraksi itu dia benar-benar Iya. kencang sekencang ini. Nah, itu objektif. Lalu biasanya nanti ditandai dengan keluar flek, walaupun nggak selalu di awal persalinan, bisa di akhir persalinan. Lalu nanti biasanya kalau kontraksi beneran, dia itu makin rapet, makin sering. Jadi yang tadinya 10 menit Oke. sekali, jam 10:05 kontraksi, 10:10 kontraksi lagi. Oke. Gitu diamatin, biasanya kita bilang amatinya 2 jam. Kalau makin rapet, kira-kira rumusnya 5-1-2 buat anak pertama, jarak kontraksi 5 menit sekali, jam 10:05 kontraksi, jam 10:10 kontraksi. Itu kan 5 Iya. menit jaraknya. Setiap kontraksi, durasinya 1 menit. Jadi perut kita benar-benar sekencang jidat 1 menit. Selama 2 jam kayak gitu terus. Oke. Nah, kalau udah 5-1-2, teman-teman sebenarnya boleh untuk cek kira-kira udah buka berapa. Tapi kalau Oke. misalnya dalam 2 jam itu masih hilang-hilangan, aduh, kadang 5 menit, kadang 10 menit, jaraknya, durasinya kadang 20 detik, menurutku stay at home dulu selama ketubannya masih baik. Oke. Gitu. Jadi Jadi itu nggak yang usah buru-buru membedakan ya. ya, betul. Iya. Karena powernya itu ada di ibu kalau di rumah. Kalau kita Oke. terlalu cepat-cepat di rumah sakit, teman-teman misalnya bukannya 1, gitu kan. Datang duluan nih, yang sebelah bukaannya udah 5 cm. Nah, padahal kita datang Oh. duluan, lalu dia lahir duluan, kepikiran nggak? Iya, benar benar Nanti benar makin benar. kepikiran, belum lagi ada pertanyaan, kok belum lahir, belum lahir. Akhirnya orang makin panik, dan itu ngaruh proses persalinan kita. Jadi kalau misalnya bukaan masih di bawah 4, sebenarnya masih sangat bisa stay at home. Kalau teman-teman punya teman-teman di Eropa gitu ya, makanya di sana biasanya bukaan di bawah 4 itu suruh pulang. Oke. Pulang dulu, masih terlalu cantik masuk ke rumah sakit. Karena di sana semuanya diatur rapi, di cover sama pemerintah, sehingga memang sebenarnya akan lebih nyaman kalau kita tuh udah bukan di atas 4 cm di rumah sakitnya. Jadi kita nggak nunggu Oke. terlalu lama dan nggak terlalu sering dilakukan periksa dalam. Iya iya Karena benar kalau benar misal benar benar. dibukain bawah 4, itu tiap ibu beda-beda. Ada yang hitungannya hari, dia bisa lahiran. Hitungannya jam, ada yang hitungannya minggu loh. Bayangin kalau kita berminggu-minggu di rumah sakit, padahal misalnya sebenarnya fasenya masih normal, Iya. kan? Akhirnya belum tentu kita sabar, diperiksa dalam terus mungkin ngelatih kesabaran, dan belum tentu dokternya mau nunggu. Jadi makanya Betul. ibu harus smart, pinter, salah satunya tahu yang tepat kapan ke rumah sakit. Gitu. Kecuali kalau teman-teman Hmm. udah ketuban pecah dini, boleh langsung segera ke rumah sakit, nggak usah nunggu kontraksi intens, nggak apa-apa. Terus Mbak, sebaiknya apa sih yang dilakukan dan dihindari ketika sudah mulai kontraksi? Katanya biasanya teorinya sih udah ada, tapi begitu prakteknya lupa semua. Apakah benar seperti itu atau sebenarnya bisa kita latih dari sekarang Mbak supaya nggak lupa nih teorinya? Oke, ini bagus banget. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah yang paling gampang dan yang paling mudah, nafas. Baik. Kenapa sih Mbak Mila nafas? Karena dengan nafas teman-teman sangat bisa nguasain nyeri pada saat Ya. bersalin. Kenapa bisa? Karena ketika nafas itu langsung bikin kita bisa menguasai pikiran. Hmm. Nah, kalau pikiran kita bisa dikuasai, emosi dan nyeri pada saat kontrasi benar-benar bisa berkurang. Ya. Gitu. Caranya gimana? Perlu dilatih. Karena kalau misalnya teman-teman gak latihan, sebenarnya akan lebih sulit untuk mengingatkan kita nafas tiap kontraksi. Ya. Kebayang nggak teman-teman ketika aku mungkin pakai ini ya supaya teman-teman kebayang nggak pada saat kita mau mengejar nih BAB yang udah di ujung banget tapi macet, kita nggak boleh keluarin BAB-nya, Ya. kan berasa mulusnya ya gitu ya, mulusnya kayak Hmm. ngumpul gitu ya. Nah itu rasanya kira-kira bayangan emosi saat kontraksi itu gitu. Kira-kira Oke. apa yang terbayang sama teman-teman emosinya? Kesel gitu ya. Sudah, iya. Kapan nyampenya gitu, pengen dikeluarin. Nah, yang sangat paling mudah dilakukan saat itu apa? Megang batu kah? Nanti keluarnya nanti gitu. Enggak ya, ini zaman tuh. Biasanya paling gampang kan nafas. Nah, Iya. makanya bayangannya seperti itu. Kalau lupa gimana Mbak Mila? Partner perlu mengingatkan, salah satunya suami. Makanya kalau di kelas couple yoga kita biasanya, yuk Bapak latihan nafas juga. Karena nanti Bapak yang Iya. akan mandu nafas Ibu. Tapi kalau Bapaknya nggak Oke. latihan, misalnya mandu nafas, dia akan ngos-ngosan. Mah nafas mah, kamu yang tenang dong mah. Aduh mah yang tenang gitu ya. Dia nyuruh tenang tapi nafasnya ngos-ngosan kan. Jadi itu. Lalu kalau misalnya Bapak masih belum pede,
ya udah hire jasa doula gitu ya, atau Iya. cari tenaga kesehatan yang memang bisa bantu kita untuk ngingetin untuk nafas supaya nyaman gitu ya. Yang Hmm. ketiga, teman-teman sebenarnya bisa melakukan relaksasi hypnobirthing sampai tulang bersalin. Kalau Iya. teman-teman latihan hypnobirthing dari kehamilan, sebenarnya akan sangat membantu ketika hari persalinan. Gitu. Iya. Kenapa? Ketika persalinan teman-teman itu kita tuh kayak ada di dua alam. Jadi artinya alam bawah sadar kita tuh kebuka. Kalau sekarang kan aku sama Mbak Ira nih ngomongnya pakai alam sadar gitu ya, pakai Iya. otak rasional. Tapi ketika melahirkan, otak rasional kita agak kurang aktif sehingga Hmm. itu kenapa banyak ibu-ibu yang nggak sadar ngomong apa. Ingat nggak Mbak Ira Oke. waktu melahirkan? Aku Aduh. juga gitu ya. Kita nggak sadar kita ngomong apa gitu ya. Iya, Karena alam benar-benar. bawah sadar kita kebuka sekali gitu. Iya. Iya. Makanya kalau mau ngambil keputusan nanti setelah kontraksinya turun. Oke. Kalau kita ngambil keputusan ketika kontraksi, misalnya gini ya, aduh ya udah pokoknya nggak nyerah, udah nyerah SC aja gitu ya. Nah biasanya coba ditenangin dulu, nanti ketika kontrasinya turun, diajak ngobrol lagi, baru deh otak rasionalnya biasanya kerja. Oke. Nah itu kenapa supaya kita tetap bisa setidaknya tenang, perlu latihan. Oke. Sehingga rekaman bawah sadar kita, emosional, atau rekaman-rekaman mengenai persalinan, trauma kita, itu rilis sebelum melahirkan. Oke. Nah, kalau itu memang sudah dirilis, sebenarnya akan lebih nyaman ketika nanti bersalin. Karena ketika teman-teman bawah sadarnya belum beres, ketika bersalin itu akan muncul. Contohnya gini, anak pertama, misalnya, trauma, proses persalinannya sakit banget gitu ya. Terus Iya. abis itu nggak dirilis traumanya, di persalinan kedua itu akan bisa muncul lagi rasa itu. Sehingga Iya. Iya. bisa makin bubar lagi, bubar jalan bener kata Mbak Ira, lupa. Iya, Nah, makanya benar-benar. perlu disiapin salah satu relaksasi hypnobirthing. Yang ketiga, teman-teman kalau bisa memang bantu dengan tenang. Karena kalau Oke. dalam hormon, kalau kita panik, cemas, tegang gitu ya, contohnya gini, itu ada namanya hormon adrenalin. Nah, adrenalin ini biasanya akan membuat tubuh kita kerjanya lebih capek, lebih cepat. Contohnya detak jantung, itu biasanya akan Iya. lebih tinggi. Iya. Tekanan darah tiba-tiba bisa tinggi. Padahal ibunya, aduh aku hamil, aku sebenarnya normal terus Mbak Mila, tapi kenapa ya saat bersalin tinggi? Nah, kita Hmm. bisa cek apakah saat bersalin ibunya tegang. Gitu. Yang Iya. kedua, ngaruh ke detak jantung janin kita. Karena pernapasannya jadi nggak lancar kan gitu. Iya. Nah, ini akan membuat nyeri kita makin tambah karena adrenalin tegang tadi akan menimbulkan nyeri. Nah, yang dilakukan apa? Tadi nafas, tenang, relaksasi, hypnobirthing akan membantu yang namanya hormon endorfin. Jadi untuk mengurangi nyeri bersalin, tubuh kita sama Tuhan udah diciptain antinya. Ketika Iya. Tuhan nyiptain nyeri, Tuhan nggak pernah lupa nyiptain antinya namanya endorfin. Nah, Oke. endorfin ini sebenarnya Mbak Ira neurohormones yang kalau diteliti itu kekuatannya luar biasa lebih kuat dibandingkan morfin buatan. Nah, Iya. dia ini adalah neurohormones yang akan ngeblok adrenalin sehingga sebenarnya nyerinya bisa berkurang ketika endorfin muncul. Nah, Hmm. tantangannya tiap ibu untuk munculin hormon endorfin ini beda-beda. Ada yang sukanya dihibur, suaminya mungkin Hmm. humoris gitu kan. Terus ketika bercanda, endorfinnya keluarnya bisa ngurangin jadi berkurang. Tapi ada satu ibu Oke. yang pokoknya kamu gak usah ngelucu, gak ada lucu sama sekali ketika kontraksinya. Diam aja Aku maunya kadang-kadang kayak cuma gitu. diam aja gitu ya. Aku maunya cuma disentuh, dipeluk gitu ya, dicium, dikasih perhatian, itu buat aku ngebantu. Nah, itu Iya. bisa muncul endorfin juga gitu. Jadi itu challengingnya Bapak Ibu sekalian kenali pasangan dan dirinya. Iya. Endorfin akan muncul harus seperti apa tiap orang beda-beda. Gitu. Yang jelas endorfin ini kalau teman-teman belum tahu rasanya kayak gimana sih Mbak Mila ketika foreplay saat berhubungan seksual. Kebayang nggak rasa endorfin? Berarti kan geli, ada muncul anti klimaks gitu ya, Iya. merinding. Nah itu adalah endorfin. Jadi pada saat Oke. kontraksi boleh nggak misalnya gitu ya, ciuman, berpelukan, boleh banget kalau ibu mau. Karena itu akan munculin namanya endorfin. Nah endorfin ini temanannya oksitosin. Oksitosin yang buat kontraksi ibu bagus. Jadi kalau Oke. endorfin naik, oksitosin naik, persalinannya akan lebih lancar, tapi nyerinya berkurang. Kebayang ya teman-teman, jadi luar biasa Hmm. banget. Yang ketiga, yang keempat terakhir, bergerak gitu ya. Jadi Oke. kalau misalnya teman-teman cuma tidur miring kiri, nggak ada gravitasi maksimal. Padahal Allah udah ciptain gratis,
ada gravitasi yang gerak atas ke bawah gitu ya, sehingga bayinya bisa mudah turun. Kebayang nggak kalau kita cuma miring kiri? Gitu kan, nggak ada gravitasi, sehingga ketika ada kontrasi dia dorong, nggak ada gravitasi, akhirnya makin sulit dorong-dorongan. Mungkin kalau bayinya bisa ngomong, mama aku bantuin, aku mau bantu mama gitu kan. Ketika kita move, duduk, ada gravitasi, lalu movement ya, bergerak, misalnya main gimbal, cuma jalan kaki doang, itu udah ada gravitasi dan ada movement. Sehingga kalau ada movement, bayinya bisa mudah turun ke panggul. Sehingga bisa lebih cepat bersalinnya dibandingkan cuma miring kiri. Gitu. Jadi itu salah satu tipsnya yang bisa dilakukan. Yuk gerak. Kadang-kadang tapi challenge-nya bener kata Mbak Ira, saat hari H kita lupa. Karena bener ya, ada di alam lain gitu ya. Misalnya tadinya niat, aku pengen gerak, pokoknya saya bersalin. Terus suami biasanya ngikutin, ayo mah gerak. Kita kadang-kadang bisa bilang, gak mau, enakan gini gitu kan. Nah, challenge-nya itulah kreatifnya Bapak Bidan supaya bisa buat ibu mau bergerak. Salah satunya aku biasanya ngomong, sebutin bayinya. Biasanya kalau disebutin ibunya, yuk bu bergerak biar ibu nyaman, ibu akan ambil tiduran. Tapi kalau nyebutin bayinya, mama yuk gerak yuk, supaya bayinya cepet ketemu. Kita kan kangen sama bayi kita, biasanya ibu akan punya power lebih untuk mau berjuang dan bergerak.